Evakuasi korban resmi ditutup Selasa 7 Oktober 2025, setelah hari ke-9 pencarian. Selain keprihatinan yang mendalam terhadap korban, insiden ini mengusik rasa keadilan publik. Peristiwa ini tragedi ataukah kelalaian? Kepolisian saat ini sudah meningkatkan status ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khauzini dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, ada potensi pidana dalam peristiwa tersebut. Keputusan itu menurut Polda Jatim sudah diambil setelah dilakukan adanya gelar perkara. Bukan hanya konsekuensi hukum, tetapi ada tanggung jawab moral bersama, khususnya pemerintah. Jika pemerintah benar-benar ingin membentuk Satgas seperti yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, butuh waktu berapa lama hingga audit itu selesai? Pondok pesantren punya pengaruh kuat dan mengakar dalam menjaga fondasi ilmu dan spiritual. Membiarkan pembangunan infrastruktur pondok pesantren dilakukan tanpa standar kelayakan dan keselamatan yang memadai, sama saja menutup mata terhadap kerentanan bahaya yang mengintai sewaktu-waktu. Halo Sobat Indonesia, bertemu lagi dalam program The Editor. 67 anak meninggal dunia akibat bangunan musholah yang ambruk di Pondok Pesantren Al-Khauzini, Sidoarjo, Jawa Timur. Evakuasi korban resmi ditutup Selasa 7 Oktober 2025, setelah hari ke-9 pencarian. Selain keprihatinan yang mendalam terhadap korban, insiden ini mengusik rasa keadilan publik. Peristiwa ini tragedi ataukah kelalaian? Sejumlah ahli di bidang teknik sipil dan bangunan turut bersuara. Mereka memberikan pandangan mengenai kondisi bangunan di kompleks Pondok Pesantren Al-Khauzini. Misalnya, ahli teknik sipil dari Fakultas Teknik Universitas Andalas Sumatera Barat, Prof. Fauzan. Ia menyoroti penggunaan dini bangunan yang saat itu masih dalam proses konstruksi. Bangunan yang masih tahap konstruksi itu tak layak digunakan, sebab ada ancaman serius terhadap keselamatan jiwa, ujarnya seperti dikutip dari mediaindonesia.com. Kepolisian saat ini sudah meningkatkan status ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khauzini dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya, ada potensi pidana dalam peristiwa tersebut. Keputusan itu menurut Polda Jatim sudah diambil setelah dilakukan adanya gelar perkara. Sebanyak 17 saksi telah diperiksa, mulai dari pengelola pesantren, pekerja bangunan, hingga saksi mata. Bahkan ada tim khusus yang dibentuk untuk mengumpulkan barang bukti. Hal ini penting dilakukan sebelum adanya penetapan tersangka. Namun, tampaknya polisi belum yakin soal siapa yang akan dijadikan tersangka. Keterangan dari ahli disebut masih dibutuhkan untuk menguatkan barang bukti dalam tindakan pidana. Pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana mengatakan, peristiwa di Pondok Pesantren Al-Khauzini ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, bukan hanya pidana, tapi juga perdata. Menurut dia, kasus seperti ini masuk ke delik umum. Polisi dapat melakukan penyelidikan tanpa adanya laporan dari korban ataupun keluarga. Adapun pasal-pasal yang bisa diterapkan, yakni 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat atau ringan. Selain itu, ada pula pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, yakni tentang bangunan dan gedung. Misalnya, pasal 46 ayat 3 dan pasal 47 ayat 2. Keduanya mengatur persyaratan teknik bangunan yang dapat dikenai sanksi hukum. Dalam kasus ini, beberapa pihak bisa dikenakan tanggung jawab. Namun ini tergantung pada penyelidikan dan keterangan dari ahli teknik sipil. Ia juga menyebut bahwa ada pihak yang sebenarnya bisa dimintai pertanggungjawaban.
Pimpinan pondok pesantren sebagai penggagas bisa dikenai sanksi pidana apabila membangun tanpa adanya dokumen resmi atau ada standar keselamatan yang diabaikan dalam kasus ini. Pandangan lain juga muncul dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia menyebut perlu adanya pendekatan keadilan restoratif yang menurutnya lebih pas dalam kasus Al-Khazini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan penanganan kasus ini perlu kehati-hatian agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. Mahfud menyebut pembangunan pesantren seringkali bergantung pada sumbangan masyarakat, mulai dari kayu, semen, hingga batu. Hal ini menyebabkan banyak pesantren belum memiliki izin resmi. Jadi, kita masih menanti proses pidana hingga saat ini yang menjadi tanggung jawab kepolisian. Masyarakat tentunya perlu mengawal kasus ini. Di tengah proses hukum, bergulir wacana untuk menggelontorkan bantuan bagi pesantren Al-Khazini. Sumbernya dari APBN. Tidak semua pihak setuju atas usulan ini. Federasi Serikat Guru Indonesia, misalnya, menilai wacana itu justru potensial mengaburkan tanggung jawab pihak yang lalai atas peristiwa ambruknya bangunan di pesantren tersebut. Terlepas dari polemik itu, insiden di pondok pesantren Al-Khazini menjadi pelajaran pahit yang seharusnya tidak bisa dilupakan oleh banyak pihak. Bukan hanya konsekuensi hukum, tetapi ada tanggung jawab moral bersama, khususnya pemerintah, yakni bagaimana memastikan bangunan pesantren tempat belajar para santri itu aman digunakan. Sejauh ini belum ada langkah konkret untuk menjamin keamanan bangunan sekolah dan pesantren. Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan akan ada evaluasi untuk keamanan struktur bangunan secara masif. Pertanyaannya, bagaimana asesmen itu dilakukan? Jika dilakukan secara mandiri oleh pondok pesantren, atau sekolah misalnya, bisa saja hasilnya subjektif. Bangunan rentan roboh, bisa saja disebut masih layak, atau sebaliknya. Bangunan yang masih bagus bisa dianggap jelek agar mendapatkan bantuan renovasi. Jika tanggung jawab asesmen itu diserahkan pada Pemda, pertanyaan lanjutannya, sudahkah Pemda punya perangkat dan anggaran untuk itu? Sejak Undang-Undang Pesantren disahkan, jumlah pondok pesantren ini bertambah secara signifikan. Ada kenaikan 11.000 sejak 2019. Berdasarkan data Kementerian Agama pada 2024 dan 2025, terdapat 42.433 pondok pesantren di Indonesia. Mayoritas berada di Pulau Jawa dengan provinsi terbanyak itu di Jawa Barat, disusul Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, kemudian Aceh. Pondok pesantren ini juga beragam, ada yang tradisional dan modern. Jika pemerintah benar-benar ingin membentuk satgas seperti yang disampaikan Menteri Pemberdayaan Manusia Muhaimin Iskandar, butuh waktu berapa lama hingga audit itu selesai? Pondok pesantren punya pengaruh kuat dan mengakar dalam menjaga fondasi ilmu dan spiritual. Membiarkan pembangunan infrastruktur pondok pesantren dilakukan tanpa standar kelayakan dan keselamatan yang memadai, sama saja menutup mata terhadap kerentanan bahaya yang mengintai sewaktu-waktu.